Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin sobat Namal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kelas Ulumul Quran 103 kita dengan tema Sumpah dalam Al-Quran, yang sebelumnya kita sudah menamatkan eh, apa kemarin, perumpamaan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, Alhamdulillah pengajar guru kita Al-Ustaz Denis Tiawan sudah berada di ruangan Zoom. Tanpa perpanjang kalam, pada beliau saya persilakan. Kepada Ustaz. Ya, Bismillah. Anda cek suara dulu lebih jelas ini atau yang kedua, Ustaz dan sebentar. Atau yang ini, suaranya lebih enak mana? Apa jelas mana? Lebih ini sih, lebih bulat, yang ini suara lebih bulat. Oke, sip. Kita mulai ya. Oh, yang pertama tuh katanya. Kalau yang Nih, subjektif ini. yang pertama saya lepas tes tes. Nah, lebih yang ini atau yang kedua? Eh, Jelas dua-duanya sih Ustaz. Oh, Cuma yang jelas kedua dulu. lebih bulat gitu aja sih. Ya udah. Oke, saya pakai headset ya. Baik, kita mulai. Eh, saya share dulu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah di hari ini kita lanjutkan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya istiqomah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengkaji, ya, masih bisa bersabar dalam kelas rangkaian di Ulumul Quran kelas 103 yang kita masuk pada materi yang kedua insya Allah. Ada sedikit perubahan, jadi mestinya dipandu oleh Ustadz Zuhrani, namun ditukar ya. Jadi pekan 1-2 atau pertemuan 1-2 oleh saya, kemudian nanti selanjutnya akan dibawakan oleh Ustadz Zuhrani ya. Jadi untuk tema debat ya, jidal dan kisah-kisah nanti oleh beliau. Nah, sekarang kita masuk di materi yang kedua. Jadi ini kalau di urutan dari kitab eh, apa namanya panduannya sebenarnya memang tepat setelah amsal atau perumpamaan yang sudah kita bahas. Jadi eh, kita akan masuk sekarang di pembahasan tentang kosam ya, tentang kosam. Baik, di antara indikator pemahamannya nanti diharapkan rekan-rekan di sini, para ustadz, ustadzah, eh, mudah-mudahan nanti akan bisa memahami beberapa poin berikut. Jadi di antaranya nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang aksam ya, tentang aksam, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Jadi sumpah-sumpah dalam Al-Quran itu seperti apa? Kemudian apa namanya? Yang kedua, nanti definisinya seperti apa ya? Kosam itu.
kemudian juga berkaitan dengan faidah dan jenis-jenis sumpah. Jadi materinya sebenarnya cukup apa namanya mudah lah ya, eh, lebih simple dan lebih apa namanya lebih familiar kita dalam Al-Quran karena banyak ya, wadduha ya, walaili idza yaghsha, misalnya watallahi ya, yang jelas atau yang tidak itu kelihatan ya. Dan kita mestinya aware ya di Al-Quran itu ada sumpah-sumpah. Nah, di antara lingkup diskusi yang kita akan bahas nanti berkisar pada poin-poin ini. Nanti kita coba breakdown satu per satu, insya Allah. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Seperti biasa, supaya kita paham terkait dengan apa yang mau kita bahas, yaitu adalah kosam. Ya, kosam. Jadi sebenarnya latar belakang ya, atau sebelum ini ya, sebelum ini. Ya Allah dalam Al-Quran memang me, apa namanya sering memberikan sumpah-sumpah. Bukan dalam artian apa namanya Al-Quran itu kurang sempurna, tapi justru malah memang justru dari situ terlihat apa keindahan Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya kalamnya kalamullah itu bisa menyesuaikan dari kondisi orang yang sedang diajak bicara, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy atau lawan bicaranya itu sesuai. Ketika orang yang diajak bicara dari orang-orang di zaman Nabi SAW ketika itu ketika wahyu turun atau secara abstrak pun misalnya ya, membicarakan hal-hal orang yang mungkin di kisah-kisah dalam Al-Quran yang dulu ya dikisahkan dalam Al-Quran, maka itu bersesuaian antara kalam yang terucap atau yang diabadikan dalam Al-Quran dengan eh, konteks dari orang yang diajak bicara. Apakah dia memang nggak tahu apa-apa dari informasi yang mau disampaikan dalam Al-Quran, atau bisa juga jangan-jangan ya orang yang diajak bicara itu dia punya keraguan. Sehingga tentunya beda ngomong sama orang yang ragu sama ngomong sama orang yang nggak tahu, nol, ilmunya nol, atau ngomong sama orang yang ilmunya itu dia mengingkari bahkan dari apa yang kita belum ucapin, ada informasi yang mau disampaikan tapi dia mengingkari. Nah, maka tentunya penekanannya beda ya, penekanannya beda. Dan ketika Al-Quran turun dengan kosam-kosam di posisi atau keadaan yang tepat, maka terlihat efektif lah Al-Quran itu, ya. Terlihat efektif dalam menyampaikan pesan dan mengena ya pada orang yang berbeda-beda kondisi psikis dan ya psikologinya atau keadaannya dalam saat itu ya, saat itu. Nah, oleh karena itu ada tema yang dinamakan kosam, sumpah. Ya, jadi sumpah wasigha ya ta'riful qasami wasighatihi. Ya, jadi nanti sumpah pun kosam dalam Al-Qur'an itu ada bentukan-bentukannya atau model-modelnya lah kurang lebih seperti itu. Nah, standar di sini aksam ini jamak dari kosam, ya kosam artinya sumpah. Ya, jadi kalau lafaznya itu aksama. Misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl di sini ada nggak ya? Oh, ada nih surat An-Nahl. eh Tak kasih pointer dulu. Nah ini maksud ana. Jadi kaqaulihi ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Ya. Wa aqsamu dan ini ngomongin lafaz aksama ya. Jadi ngomongin lafaz aksama dalam Al-Qur'an ada yaitu wa aqsamu billahi jahda aimanihim dan mereka bersumpah billah dengan nama Allah ya jahda aimanihim dengan sumpah yang benar-benar. La yab'atsullahu man yamut ya. La yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ya ini kata orang-orang yang nggak percaya ya. Kata orang-orang yang nggak percaya. Ya kadang aksama, kadang apa namanya ahlafa, kadang bukan ahlafa. Ya, artinya sama juga lah kurang lebih. Ya dan tentunya apa namanya kalau pakai aksama atau ahlafa itu ada apa namanya? Ada biasanya pakai ba ya.
ada muksambihnya ya. Kemudian menyebutkan muksambihnya ya dengan ba ya, muta'addiyan bil ba'i ilal muqsami bih. Ya jadi kayak gini, wa aqsamu billah, aku dan mereka bersumpah pakai apa? Billah. Itu muqsam bih. Nanti kita lihat. Ya kemudian disebutkan bahwa muksam alaihnya. Jadi berita yang pengen diperkuat ya. Jadi di sini ada la yab'atsullahu may yamut. Jadi dia udah sumpah, mau mau apa yang disumpahinnya itu, apa berita yang pengen diperkuat, dipertegas ya, dikuatkan dengan sumpah itu apa. Nah, jadi kalau dari situ berarti kelihatan kan unsur-unsur kosam itu secara ideal ya, secara ideal itu adalah ada fiilnya, mestinya begitu, ada aksama gitu ya atau ahlafa. Kemudian ada muksambih ya. Muksambih itu apa? Yang dijadiin sumpah. Demi apa? Demi apa gitu ya. Nah, ini kan demi Allah, dengan Allah, bukan dengan tapi demi Allah ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah ya. Demi apa? Itu muksambih. Itu unsur ideal yang kedua. Unsur yang ketiga adalah muksambih ya. Nah, jadi al muksamu bi al afwan al muksamu alaih ya, muksam alaih. Muksam alaih itu adalah ya yang disumpahi atau berita yang mau diperkuat ya, dengan sumpah tadi. Itu kalau di ayat An-Nahl ayat 38 ini adalah la yab'atsullahu may yamut. Eh, Apa Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Nah, ini kata kata mereka ya. Ya jadi eh itu diantara apa namanya unsur-unsurnya dan definisinya ya apa namanya artinya sumpah ya, yamin, kadang yamin, al-half ya, itu diantara makna-makna secara bahasa. Ya kemudian di bagian sini wal qasamu wal yamin wahid, jadi sama aja antara qasam dan juga yamin ya, jadi kenapa yamin, yamin tuh kan kanan gitu ya, karena ada ceritanya ya, katanya dulu ya di antara kebiasaan sumpah dikatakan yamin karena kalau orang apa mau sumpah itu biasanya orang-orang Arab dulu ketika mau bikin sumpah itu dia di antara mereka saling eh, berjabat tangan kanan ya. Jadi berjabat tangan kanan ya, di antara orang-orang yang mau bersumpah di antara keduanya. Nah, makanya kadang disebut yamin. Ya. Nah, sekarang ini tadi ya, kita sudah singgung. Jadi, kosam atau sumpah, ya, maka ya kadang, nah ini kan tadi ini unsur ideal ya. Kadang fiil kosamnya dibuang. Jadi tiba-tiba langsung misalnya walaili gitu ya. Nggak ada fiilnya itu, nggak ada fiil aksama atau ahlafa, itu nggak ada. Itu kan idealnya begitu. Cuman kadang lafal kosam atau sumpah itu seringnya, malah justru seringnya di disingkat lah. Jadi fiil kosamnya itu nggak ada. Jadi fiil kosamnya dibuang. Kemudian kan harus fiil kosamnya itu harus ada huruf ba kan. Aksama bi gitu ya. Nah, baknya juga ya, baknya ini ya yang nempel sama fiil aksama atau fiil sumpahnya tadi ya juga kadang diganti ya, kadang diganti, hilang terus diganti jadi wau. Nah, misal contoh di surat Al-Lail. Jadilah misalnya walaili idza yaksha. Walaili idza yaksha. Aslinya ya misalnya aksama ya bilail ya, aksam tuh misalnya aku bersumpah bilail dengan malam. Ini kan Allah yang bersumpah gitu kan. Tapi ya langsung aja walaili, jadi ba yang nggak ada jadi ganti wa. Ya, dan ini terjadi pada apa? Ketika muksambih, apa muksambih yang dijadikan sumpah itu isim zohir. Ya, alail kan isim zohir ya. Alail ini isim zohir. Jadi walaili idza yaksha. Walaili idza yaksha. Itu kalau pakai wau ya. Kadang juga di sebagian ayat kalau isim zohirnya itu adalah lafzul jalalah, apa lafzul jalalah? Allah, maka pakai tak juga khusus ya, apa namanya,
bukan Allah harus pakai ta, tapi maksudnya huruf kosam ta itu nempelnya ke lafzul jalalah. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya ya, watallahi watallahi gitu. Watallahi dan demi Allah la akidanna asnamakum. Ya, maka sungguh aku akan melakukan tipu daya ya terhadap berhala-berhala kalian ba'daan tuwallu mudbirin. Setelah kamu pergi meninggalkannya. Ini di kisah Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu pakai watallahi ya watallahi. Ya, semoga dipahami. Nah, ini sebelum itu muksam alaihnya mana? Ya, walaili idza yaksha diterusin dulu ayatnya. Jadi kadang berjejer dulu ya, berjejer dulu sumpah-sumpahnya misalnya wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kayak kadang muksam alaih agak belakang. Jadi berentet tuh disumpah-sumpah-sumpah. Jadi taukidnya dalam tanda kutip bukan taukid yang inilah secara generalnya ya penegasannya itu banyak ya. Contoh tadi misalnya di surat At-Tin itu berjejer ya. Watin ni wazaitun dua. Waturi sinin tiga. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota yang Mekah yang aman ini. Wahadzal baladil amin. Laqad. Ah, pakai lam 5 tambah kod 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman mau negesin bahwa kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang eh, terbaik gitu ya, terbaik. Sampai 6 ya. 6 ya. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. La lamnya qad 6 ya. Laqad. Jadi sampai 6 untuk menegaskan kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dengan ayat ini ya, seorang ulama Hanafiyah itu berdalil bahwa manusia itu lebih cakep daripada rembulan ya, rembulan. Karena ada dulu di zaman si ulama ini ada kasus ya, suaminya mentalak istrinya dengan syarat begini, kamu saya talak ya kurang lebih kamu kamu kalau berembulan lebih cantik darimu maka aku talak gitu ya maka kamu aku talak. Nah, istrinya itu langsung ya sedih karena merasa rembulan lebih indah daripada dirinya, tapi maksudnya itu si suaminya bukan mentalak tapi gombal gitu ya, tapi akhirnya dibawa di pengadilan bla 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 ya, kemudian akhirnya eh, semua bilang jatuh talak karena rembulan lebih indah daripada wanita itu ya. Tapi pada akhirnya enggak. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak jatuh talak. Kenapa? Karena manusia lebih indah daripada rembulan. Kurang lebih begitu. Ya, selanjutnya eh, faidahnya apa sih? Faidahnya ya tadi. Jadi faidahnya itu untuk taukid ya, untuk menguatkan lah, menguatkan eh, sesuatu yang mau dikasih sumpah atau berita yang mau mau ditegaskan. Nah, kenapa tadi di awal udah disebut? Karena kadang-kadang orang itu lawan bicara dia nol, informasinya nol. Jadi info yang masuk berarti plus satu, yaitu informasi baru. Kadang dia belum bisa, kalau belum ada ilmunya latar belakangnya, ya dia iya aja dulu atau diserap aja dulu. Jadi nggak perlu pakai penegasan-penegasan, dan biasanya kalau kondisi ketemu orang lawan bicara seperti ini dan kita bawa kabar itu sesuatu yang baru, biasanya nggak ada pengingkaran ya. Jadi nggak usah pakai sumpah-sumpahan lah gitu. Jadi kayak kalau kita maksain pakai sumpah kayak kita dalam seolah-olah menganggap ini orang jadinya kayak ragu nih sama kita. Padahal bisa jadi dia lempeng aja ya kan. Makanya ini hitopnya ibtidai. Tapi kadang kalau lawan bicara ragu, ya, lawan bicara ragu, maka bolehlah dikasih misalnya pakai inna sesungguhnya atau kod gitu misalkan gitu ya. Nah, ini supaya apa namanya impas, dia ragu, kita tegesin jadi dia percaya, informasi diterima dengan baik. Tapi kadang ada lawan bicara yang dia sudah punya ilmu, dia sudah punya argumen-argumen yang untuk membantah apa yang kita mau ucapkan misalnya, maka kita dari awal langsung
Jangan lempeng-lempeng. Mungkin harus pakai sumpah, pakai inna, pakai pakai kot, pakai lamut taukid, kumpulin, barulah apa yang mau jadiin muksam alaihnya gitu kan. Nah, itu jadinya kena ya, jadinya kena. Jadi sudah disiapkan eh, istilahnya amunisi-amunisi untuk melawan orang yang mungkin dia mengingkari, bukan ragu lagi, mengingkari berita yang mau kita kabarkan. Seperti tadi halnya eh, banyak banyak ayat nanti kita lihat ya. Nanti banyak ayat kita lihat. Itu di antara faedahnya. Nah, sekarang jenis-jenis sumpah. Nah, ini yang menarik, yang kadang bagus jadi contoh ya. Jadi sumpah itu ada dua dari sini. Imma zohir wa imma mutmar. Ya, jadi ada yang zohir, kayak tadi kelihatan misalnya walaili idza yaksha. Ada alailnya. Ada alailnya. Jadi kelihatan. Jadi kosam zohir itu adalah sumpah ya eh ya huwa surriha fihi filil kosami. Jadi dia itu sumpah yang jelas, dengan jelas kelihatan terbaca ada nyebutin fiil kosamnya. Kayak tadi ya, wa aksamu billahi jahda aimanihim. Jadi eh, apa namanya, kosam zohir di sini adalah, ya tadi anak keliru, maksudnya adalah yang menyebutkan fiil kosamnya dan juga menyebutkan ya muksambihnya, wasurriha fihi bil muksambih. Ya, jadi itu definisi kosam zohir. Jadi ada fiil kosam. Jadi ingat-ingat tadi unsur idealnya kosam itu kan ada fiil kosam plus ba, kemudian ada muksambih, ada muksam alaih, lengkap ya. Tapi kadang fiil kosamnya dibuang seperti pada umumnya. Nah, itu secara ideal, tapi banyaknya aksama-aksama gitunya hilang, maksudnya dibuang. Jadi diganti pakai ba saja atau wau saja atau tak. Itu namanya huruf-huruf kosam ya, huruf-huruf kosam. Jadi diganti ba ya, ini ba nih harusnya ya. Awil wa ya awit tai ya, diganti dengan tak. Ya kadang juga ya wakad ya, kadang kala ya adkhalat la an-nafiyah, kadang kala adalah nafiyah ya, adalah nafiyah, dia masuk ke fiil qasam fi ba'dil mawadi, di sebagian keadaan. Misal kalau di sini dicontohkan, ini screenshotnya dari Mabahith fi Ulumil Quran ya, karena karya Syekh Mana Al-Qattan. Di sini ambil ayat Al-Qiyamah sih ya, di sini la uqsimu biyaumil qiyamah. Oh, berarti ini la nafiyah. Berarti ini kalau letter la nerjemahinnya apa? La uksimu biyaumil qiyamah. Kira-kira bertanya-tanya enggak? Berarti kalau la nafiyah kan artinya enggak gitu ya. Artinya tidak gitu ya. Menafikan. La uksimu biyaumil qiyamah. Aku tidak bersumpah gitu. Jadinya begitu ya. Atau yang mirip, ada tempel juga, al-balad kan mirip juga tuh. La uksimu bihadzal balad. Tapi kok kalau di terjemahan Depak, aku benar-benar bersumpah dengan Mekah. Katanya la-nya la nafiyah. Berarti kan kalau la uksimu, aku nggak bersumpah dengan kota ini. Ya kan? Tapi kok di terjemahan nggak ada aku tidak ya, tapi aku benar-benar. Ya makanya ini ada tiga lah. Dua, dulu Anda tahu dua. Ya, tapi banyak menjelaskan. Misal di apa namanya, Imam Ar-Razi misalnya ya. Tapi di sini juga dijelasin di kitab ini mana apa namanya, Mabahith fi Ulumul Quran. Jadi ini kan kadang-kadang ya, ini bukan kadang-kadang juga, ini udah dua nih ya. Udah di Al-Balad ada, di Al-Qiyamah ada. Kan kalau letter lak laknya nafiyah berarti kan harusnya uksimu ya, apa namanya? Aku tidak bersumpah, harusnya begitu kan. Jadi la nafiyah ya, itu diartikan aku tidak bersumpah. Itu salah satu opsi. Cuman apa perspektifnya itu sebenarnya ada tiga. Pertama, la di sini la nafiyah benar, artinya la nafiyah. Cuman seolah-olah la di sini itu apa ya, sebagai penafian
kalimat yang diucapkan atau keyakinan yang diyakini oleh si orang yang orang lawan bicara kita, dia misalnya misalnya dia tidak percaya eh, adanya hari kiamat misalkan gitu ya. Atau orang yang lawan bicara itu tidak apa namanya, atau mereka mengatakan nggak ada itu siksa, nggak ada neraka, nggak ada hari kiamat. Kemudian kita bilang lah gitu ya, titik atau koma gitu ya. Lah enggak gitu gitu, kurang lebih begitu. Jadi la-nya di sini stop dulu, enggak. Kita kita nafikan tuh perkataan mereka yang salah, keyakinan mereka yang salah atau yang lain. Kemudian baru uksimu bihadzal balad misalnya. Aku ya bersumpah dengan kota ini atau uksimu biyaumil qiyamah gitu ya. Jadi la-nya di sini itu kayak enggak, ngebantah dulu keyakinan mereka, perkataan mereka gitu ya. Jadi nggak benar ya apa yang mereka kira gitu. Kemudian baru kita Allah Ta'ala berfirman uksimu bihadzal balad atau uksimu biyaumil qiyamah. Jadi enggak digabung. Itu perspektif satu. Perspektif kedua, ya, eh la di sini maknanya adalah la zaidah. Ya, la zaidah tuh jadinya kita bilang bahwa apa namanya, sungguh gitu ya. Maksudnya sungguh, jadi penekanan kayak aku benar-benar ya, kayak gini kan. Ini berarti eh, terjemahan ini dibangun dari perspektif bahwa la di sini namanya zaidah bukannya tanpa fungsi ya. Ya itu salah satu fungsinya menguatkan saja. Ya jadi aku benar-benar bersumpah ya dengan kota ini atau aku benar-benar bersumpah biyaumil qiyamah dengan hari kiamat. Nah, itu berarti terjemahan ini lebih pas di perspektif itu. Jadi la di sini adalah tambahan ya, dan maknanya takdirnya itu sungguh ya. Takdirnya itu takdirnya itu sungguh. Ya, jadi apa namanya? Maknanya itu sungguh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini bisa jadi yang memang kita pikirin lah uksimu benar-benar enggak, aku tidak bersumpah, ya, aku tidak bersumpah, ya, dengan kota ini, aku nggak bersumpah dengan hari kiamat, karena saking saking udah jelas lah hari kiamat itu pasti ada, udah jelas lah ke apa namanya hari kebangkitan itu ada, siksaan itu ada, yaumul ba'ats itu ada ya. Dan seterusnya udah jelas, udah saking jelasnya. La uksimu bihadzal balad, nggak usah lah Allah pakai sumpah-sumpah gitu. Udah jelas gitu kan. Balik lagi ke tadi konsepnya. Karena udah saking terlalu jelas, ya ngapain dikasih sumpah gitu. Jadi emang bener la uksimu. Jadi aku nggak bersumpah. Ya karena aku nggak bersumpah dengan hari kiamat, aku nggak bersumpah dengan kota Mekah, ya. Jadi ngapain pakai sumpah? Karena udah terlalu jelas gitu. Halnya udah jelas gitu ya. Justru kalau pakai sumpah, jadinya kayak kita kayak menganggap pernyataan dia atau keraguan dia kok kayak harus kita bantah, harus Allah bantah. Padahal padahal nggak usah ya. Padahal nggak usah. Jadi tiga perspektif ya. Kadang muncul lah. Ini lah di sini. Ya, maknanya tadi apa? Perspektif satu, la, nolak dulu. Apa yang dia sangkakan baru bersumpah. Koma, uksimu bihadzal balad, uksimu biyaumil qiyamah. Perspektif kedua, la di sini ya mirip inna lah sesungguhnya. Ya, atau pokoknya sungguh. Gitu. Aku benar-benar. Nah, itu perspektif kedua. Kemudian yang ketiga, itu tadi emang bener la nafi ya. Jadi aku tidak bersumpah karena udah saking jelasnya. Aku nggak perlu bersumpah gitu ya. Ngapain bersumpah ya Allah padahal yang udah jelas ya sudah jelas ya kayak gitu. Jadi memang la di sini adalah ya mananya la nafiyah ya la nafiyah untuk menafikan sumpah karena Allah nggak perlu bersumpah pada hal-hal yang sudah terlalu jelas ya yang mereka ingkari. Nah, jadi kosam, nah itu yang zahir. Nah, yang kedua, kosam mudmar, ya. Wal kosamu, ya, asani yang kedua, wal kosamul mudmar huwa, ya, kebalikannya. Malam, ya, yusarraf fihi bi fi'lil kosam. Jadi sumpahnya itu nggak secara jelas.
nyebutin fil qasamnya nggak ada, kayak aksama atau aksam, aksama, aksamat, aksamtu, uksimu, itu fi'il mudhari'nya atau yang lain. Dan juga tidak nyebutin muksambih, tidak nyebutin muksambihnya juga. Ya. Terus apa dong? Pada hilang semua gitu kan? Ya wa inna mata dulu alaihi alamul muakkadatu allati tadkhulu ala jawabil qasam. Tapi disisain ya, ada lam takkid ya. Yang lam takkid ini nempel ke jawab kosamnya. Jawab jawab kosamnya. Jadi misalnya eh latublaunna di surat apa nih? Surat Ali Imran, latublaunna fi amwalikum wa anfusikum ya. Jadi kamu pasti akan diuji ya dalam harta kalian dan diri kalian. Maksudnya wallahi misalnya ada begitulah. Demi Allah gitu ya. Kamu pasti akan diuji. Kurang lebih begitu. Jadi hilang itunya sih. Wallahinya nggak kelihatan ya. Tapi nanti kok bisa tahu itu ada wallahi, itu juga ada kaidahnya ya, ada kaidahnya. Nggak tiba-tiba apa nerka-nerka itu nggak boleh juga. Nerka-nerka nggak boleh juga. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita ngomongin muksambih. Nah, tadi kan udah tuh unsur-unsur idealnya kan berarti muksambih itu apa sih ya? Atau muksambih itu dalam Al-Qur'an apa saja sih gitu ya. Jadi muksambih itu masih ingat muksambih itu adalah yang dijadikan sumpah. Yang dijadikan sumpahnya itu apa? Mestinya harusnya sesuatu yang agung, sesuatu yang gak mungkin lah bersumpah dengan sesuatu yang sepele gitu ya. Nah, maka yang biasa dijadikan adalah zat Allah sendiri. Misalnya wallahi atau warabbi ya za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala warabbi la tub'atsunna ya kan. Orang-orang kafir alladzina kafaru mengira za'ama allan yub'atsu ya mereka enggak akan dibangkitkan. Qul katakanlah bala enggak begitu. Warabbi dan demi Rabb aku la tub'atsunna. Pasti dibangkitkan ya, pasti dibangkitkan. Berarti ini kita mau ngomongin muksambihnya Robbi, berarti Robbi, gitu kan? Di sini juga waqala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah qul bala wa rabbi sama juga. Ini kan mereka ngingkarin hari kiamat nggak datang. Ya, tapi enggak demi Robku la ta'tiyannakum pasti akan mendatangi kalian hari kiamat itu. Ya. Dan seterusnya wa fi hadhihi salasah maka di ayat ini ya amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yuqsima bih. Ya. Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah dengan zat dirinya. Maksudnya Rabbi atau Allah atau yang semisalnya. Jadi muksambihnya itu kalau dihitung bahkan kalau dihitung dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan dirinya sendiri itu sekitar ada 7 ya. Sekitar ada 7 kali ya dalam Al-Quran. Ya. Itu apa namanya sumpah dengan muksambihnya adalah Allah. Ya. Tapi kadangkala ya wasairul qasami fil Qur'ani bimakhluqatihi subhana. Jadi malah sumpah-sumpah yang sisanya dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, dengan makhluk-makhluk Allah, ya. Misalnya di sini wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Demi matahari ya, waduhaha, ya, wasyamsi waduhaha. Demi matahari ya dan waktu duha dan sinar pagi hari, ya. Atau contoh yang lain misalnya wal fajri walayalin asyr ya, dan seterusnya. Jadi itu muksambihnya bisa makhluk ya, bisa makhluk. Ya banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut dan kita sering kita temui ya dalam Al-Qur'an muksambihnya adalah makhluk-makhluk yang ini mengindikasikan bahwa makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai muksambih itu adalah makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan tentunya. Ambil contoh lah misalnya watini misalnya watin.
surat apa? At-tin ya. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan apa? Zaitun. Ini menarik juga nih. Nabi baca ini di depan orang-orang kafir Quraisy yang nggak pernah atau bukan nggak pernah, yang buah tin sama zaitun tuh nggak ada di Mekah gitu ya, nggak ada di Mekah. Ngapain tiba-tiba Allah menjadikan muksambih pakai tin sama zaitun ya? Yang orang-orang kafir Quraisy tuh nggak nggak sering lah ngelihat itu. Harus ke Syam dulu, ya harus ke Syam dulu. Waktu risinin ya. Kemudian bersumpah Tursina lagi. Nggak ada di Mekah Tursina ya. Ada di sama di luar Mekah, Syam juga. Ya. Harusnya kenapa nggak eh, wa wal Jabalil Uhud misalnya begitu ya. Dan demi Gunung Uhud misalnya. Kenapa harus Tursina? Ya para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini pembuka ya apa secara indikatif Nabi Muhammad SAW tuh mau bilang ini dakwah saya nih sama Nabi Isa karena di sana di Syam itu yang ada buah tin sama zaitun itu kan Bani Israel dulu itu sama dakwahnya seperti dakwah Nabi Isa. Kemudian juga waturi sinin juga sama. Ini sebenarnya isi dakwahku ini sama yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya makanya diingetin lah ya apa Tursina. Jadi inti dakwahnya sama. Barulah wahadzal baladil amin. Ini demi Mekah ini, demi kota yang aman ini maksudnya Mekah. Nah, baru dia ngeh ya. Ya ya ini. Ini juga sama ingin mengingatkan bahwa mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwa kamu nih Allah udah kasih keamanan. Karena didesain sedemikian rupa Mekah itu aman. Mereka bisa berdagang ya ke arah utara dan selatan dengan aman ya. Dengan aman dan nggak ada jalurnya itu aman dan ini yang membuat seorang orang kafir Quraisy ya yang mata pencahariannya berdagang itu pada kaya-kaya ya pada ya dapat rezeki yang banyak. Ya Allah bersumpah dengan negeri Mekah ini. Ya, jadi itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Muksambi itu pasti ada maksud tertentu, sesuatu yang mulia, pasti ada sesuatu yang bisa dibahas ya, ada sesuatu yang bisa dibahas. Nah, sekarang unsur ideal selanjutnya tadi tentang muksam alaih. Ya, muksam alaih ini berarti apa? Yang disumpahi, ya, yang disumpahi. Jadi berita yang mau ditekenin gitu ya. Maka muksam alaih tentunya harus sesuatu yang baik ya. Apa sih yang mau ditegaskan, dikukuhkan sama kosam itu harus sesuatu yang baik. Tentunya biasanya itu perkara-perkara gaib ya atau yang rahasia ya. Karena gaib rahasia itu nggak kelihatan, makanya kadang harus sebelum orang nggak percaya atau mengingkari bahkan ya harus dikuatkan dengan sumpah. Nah, kemudian jawab kosam ya kadang bisa disebutkan, kadang enggak. Ya, ini juga banyak di sebagian ayat. Misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat At-Takatsur ya. Kalla sama-sama kita hafal misalnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla sekali-kali tidak ya. Ada lau. Ya, lau ta'lamun seandainya kalian tahu ilmal yakin ya sekiranya kamu mengetahui dengan pasti ya maka di sini ada lau ya ada lau dan ini menunjukkan sesuatu yang agung ya sesuatu yang besar jadi kurang lebih takdirnya itu kalau kalian tahu persoalan yang besar ini dengan yakin ya niscaya kalian akan ya beramal soleh lah melakukan kebaikan dan seterusnya gitu jadi lau itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang andai mereka tahu, pasti mereka beriman gitu kurang lebih. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah biasanya pada perkara-perkara ya yang keimanan lah, berkaitan dengan keimanan misalnya tauhid ya atau yang gaib-gaib lah tadi misalnya wassafati saffa fazzajirati zajra
dan demi rombongan malaikat-malaikat yang bersaf-saf, fazajirati jazra, dan demi ya barisan malaikat yang mencegah ya dengan sungguh-sungguh, wattaliyati dzikra, demi rombongan yang membacakan peringatan, inna ilahakum lawahid. Mau menekankan itu. Sesungguhnya ilahakum, ilah Tuhan kalian, lawahid. Bersumpah sampai tiga. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Ya, kadang Allah bersumpah juga, eh, misalnya Al-Quran itu benar, sesuatu yang benar. Ini kan perkara-perkara yang asas-asas keimanan kan. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan aku sama nih, pakai la juga nih. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Berarti kita bisa bawa ketiga perspektif tadi ya, la-nya. Aku bersumpah dengan peredarannya bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Dan sesungguhnya ini aku sumpah pakai eh, gugusan bintang, ya, gugusan bintang. Ini benar-benar sumpah yang besar. Lau ta'lamuna adzim. Kalau kiranya, ya ada lau di sini. Lau ta'lamuna adzim. Kalau kiranya kamu tahu. Nah, apa yang mau ditekankan muksam alaihnya? Innahu laqur'anun karim. Nah, dan sungguhnya Al-Qur'an adalah ya kitab yang mulia atau bacaan yang mulia. Jadi seperti itu. Itu kadang kondisi kita ngomongin kondisi muksam alaihnya pada hal-hal yang seputar itu. Ya. Kadang Allah juga bersumpah tentang kondisi manusia, misalnya walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ya surat Al-Lail, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sya' lakum lasyatta. Ini bersumpah tentang kondisi manusia dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, kalimat sumpah kadang ya menggunakan jenis khobariyah, kabar-kabar ya. Itu misalnya fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Mithlu ma annakum tantiqun, ya tantiqun. Jadi pakai khobar, kalimat khobariyah. Kadang juga pakai tolabiyah. Misalnya fawarabbika lanas'alannahum. Maka demi Rabb kalian ya lanas'alannahum ajmain, ya. Maka kami akan bertanya, ya, bertanya tentang urusan mereka semua, ajmain, ya semuanya, tentang apa yang Allah yang mereka kerjain dulu ya. Ketika mereka dulu kerjakan apa. Nah, kemudian selanjutnya, nah sekarang menggunakan fiil dengan fungsi sebagai kosam. Nah, jadi kadang ketika kita lihat sumpah-sumpah ya dalam dalam Al-Qur'an itu nggak nggak pakai tadi ya, tidak pakai fiil kosam soal aksama yang jelas tadi yang kita udah pelajari. Kemudian apalagi pakai huruf kosamnya, atau kadangkala pakai nggak pakai muksambihnya nggak ada. Ya. Tapi apa? Tapi yang menggunakan kalimat biasa ada fiilnya, tapi dia eh, menunjukkan makna kosam, ya menunjukkan makna kosam. Nah, ini kadang bisa pakai fiil, ya. Dan ada di beberapa ayat ya, contoh-contohnya. Cuma bisa dilihat di ini ya. Di kitab, cuman di sini ada screenshot yang sebagian. Misalnya idza kana al-qasamu ya'ti li ta'kidil muqsami alaih fa inna ba'dal af'ali yajri majrahu idza kana siyaqul kalami fi ma'nahu ka qaulihi ta'ala. Misalnya firman Allah Ta'ala, jadi kalau qasam kemudian dia tujuannya untuk menegaskan muqsam alaih, ya, maka fa inna ba'dal af'al, maka ada fiil-fiil tertentu yang bisa berfungsi sebagai kosam. Ya.
Tapi idza kana siyaqul kalam fi ma'nahu. Dengan catatan si fiil ini bisa dijadikan sebagai kosam kalau memang konteks fiil ini menunjukkan makna kosam. Misal, sini Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnah hulinnas ya. Jadi dan ingatlah atau ini mengingat wa'id dan ingatlah akhadallah ketika Allah mengambil janji mitsaqal ladzina utul kitab, mengambil janji dari orang-orang yang sudah diberi Alkitab. Maka latubayyinunnahu linnas, maka hendaknya dia benar-benar menjelaskan kitab tersebut kepada manusia. Maka di sini ada huruf lam ya. Falamu fi qoulihi latubayyinunnahu linnas, lam di sini lamul qasam. Lamnya di sini lamul lamul qasam. Wal jumlatu ba'daha jawabul qasam. Dan kalimat tubayyinunnahu linnas itu jawab qasamnya. Tahu dari mana? Tahu dari mana ini maksudnya qasam? Cuman ngelihat lam aja. Ya karena li'anna ya akhoda ya karena apa namanya eh li'anna akhdal mitsaqi bima'na al-istihlaf. Karena makna mengambil janji kan di sini kalimat jumlah fi'il aja kan. Akhadallahu mitsaqa, Allah mengambil janji, maka makna akhdal mitsaq ini itu semakna dengan sumpah. Kan sumpah itu sama dengan apa? Mengambil janji kan. Yaitu al-istihlaf, mengambil janji. Nah, jadi ini kalimat lempeng tapi itu maknanya mengambil janji itu sama aja sumpah sebenarnya. Ya, jadi menggunakan fiil konteksnya tuh memang mau pengambilan sumpah, pengambilan janji. Pengambilan janji itu sama dengan sumpah gitu ya. Cuman nggak pakai aksama atau dan nggak ada muksambihnya juga, so wallahi gitu nggak ada. Tapi kelihatan dari latubayyinunnahu linnas. Di situ ada lam kosam yang dan rangkaiannya itu setelahnya itu ada jawab kosamnya tadi, ada jawab kosamnya. Ya. Sekarang kita lihat ada dua lah setidaknya kalau nanti di referensi ya, Ana share di Google Classroom. Apa namanya kaidah tafsir yang berkaitan dengan sumpah. Jadi kaidah pertama itu ini yang bisa kita hafal. La yakunul qasamu illa bismin mu'adzamin. Kita udah bahas ya. Jadi sumpah itu ya hanya pakai namanya yang agung saja. Sumpah hanya dinyatakan dengan nama-nama yang agung. Either itu pakai lafzul jalalah atau dipakai makhluknya kayak tadi. Atin, zaitun, tin, zaitun, ya. Kemudian Bukit Sinai, ya itu sesuatu yang agung, nama-nama yang terkenal lah di zaman Nabi Isa dan Nabi Musa, tempat turunnya wahyu. Kemudian kaidah yang kedua, ya ini yang bisa dihafal juga kaidah tafsir ya, secara aplikatif yang berkaitan kalau kita ketemu sumpah diantaranya adalah al hukmu bitakdiri qasamin fi kitabillah ya duna qarinatin zahiratin fihi ya fihi ziyadatun ala makna kalamillahi bi ghairi dalilin. Jadi hukum mentakdir menebak-nebak mereka-reka ya ada oh ini kayaknya ada sumpah nih di sini gitu ya. Dia reka-reka aja nebak-nebak. Duna qarinatin zahiratin tanpa ada indikasi yang kelihatan, maka mereka apa namanya? eh sebentar ya. Anak-anak mau ke sini. Ya maka menerka-nerka itu ya fihi ziyadatun sama aja kita nambah-nambahin ya fihi ziyadatun ala makna kalamillahi bi ghairi dalil. Jadi kalau kita bilang di sini kayaknya ada apa namanya? Ada sumpah nih gitu kan. Ada sumpah. Kemudian
nggak ada indikasi mengarah ke situ. Tapi kita bilang ini ada sumpahnya nih yang misalnya kita bilang ada sumpah di situ. Yaitu kalau nggak ada indikasi atau dalil lain yang menunjukkan pada hal itu sama saja kayak ziyadatun ala makna kalamillah. Kita nambah-nambah Al-Quran, kalamullah, bi ghairi dalilin, tanpa tanpa ada dalil. Ya, itu kurang lebih eh, terakhir ya, slide terakhir. Ini referensinya. Nanti bisa dilihat, nanti Anda share di Google Classroom. Ya, jadi dari Mabahith fi Ulumil Quran, oh, mayoritasnya tambahannya dari kitab ringkasan ya dari Majmu' Fatawa di bagian eh, pembahasan Ulumul Quran, dan tadi Qawaid Tafsir diambil dari kitab Qawaid Tafsir. Ya, sampai sini saya kembalikan ke Satsi dan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materinya, Insya Allah. Jadi itu adalah bahasan sumpah kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu cukup. Kalau nggak ada nanti di Google Classroom boleh, silakan. Iya, Kalau mungkin nggak lagi ada yang nanya, mikir ya, Ustaz. nanti kita tanya pakai kuis. Nanya pakai kuis, boleh Ustaz? Buat mantik, buat memantik. Silakan tuh ada Ustadz No, siapa nih? Ustadz Novaldi. Oh, Saudara Novaldi, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas materinya. Ya, saya ingin bertanya ini mengenai banyaknya kosakata tentang sumpah ya. Ada yang menggunakan waw, ada yang pakai la uksimu dan sebagainya. Ada juga yang pakai taullahi, pakai tak. Ada yang ya ada beberapa kata-kata sumpah ya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri itu apakah ada hierarkinya gitu atau perbedaan dalam apa namanya makna atau penggunaannya dari masing-masing kata sumpah yang berbeda itu Ustaz. Iya, itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Nah, Terima kasih. barakallahu fiik. Jadi eh, kalau hierarki sebenarnya nggak ada. Jadi selama muksambihnya terpenuhi lah ya. Baik itu dari sisi muksambih dan dari sisi apa namanya orang atau zat yang bersumpah gitu ya. Karena terbatasi kalau Allah yang bersumpah dengan apa aja. Tapi kalau makhluk yang bersumpah harus dengan nama Allah, nggak boleh dengan nama makhluk. Kemudian ini hanya tataran bahasa aja ya, maksudnya dalam artian secara ideal kalau kayak apa, kan kalau yang lengkap ada fiilnya ya, ada fiil sumpah gitu jelas aku bersumpah gitu. Kalau bahasa Indonesia itu aku bersumpah dengan Allah apa gitu bahwa misalnya apa gitu kan, itu versi lengkap. Tapi ya gaya bahasa orang-orang Arab gitu, dalam bahasa Arab ya memang mm, ya kadang karena sudah terpahami kalau kita bilang misalnya wallahi itu pasti depannya ada aksama gitu. Itu fiilnya. Kayak misalnya gini juga. Kalau pernah apa belajar bab munada itu misalnya kita manggil ya Muhammad. Itu kan sebenarnya ada fiil apa? Ada fiil di depannya. Yaitu apa? Unadi aku menyeru, ya Muhammad, wahai Muhammad, sini, kemari misalnya gitu. Jadi itu ya sama kayak bahasa Indonesia. Kita juga kan kadang apa namanya di kondisi tertentu saja kita keluarkan fiil yang menegaskan misalnya ya. Kayak mau orang mau akad misalnya. Kadang udah gue beli ini ya, beli satu gitu. Tapi saya jual. Nah, itu kan kan ada kalimat lain gitu. Itu untuk tambahan aja. Jadi secara apa namanya hierarki sebenarnya kalau hierarki harus ini enggak, tapi lebih kepada ya konteks lawan bicara, kemudian apa dan juga konteks yang mau diberi sumpahnya itu seperti apa, dan balik lagi kita melihatnya itu dari bagaimana orang-orang Arab terutama dari Al-Qur'an itu gaya bahasa seperti apa. Itu satu poin terkait aksama, itu satu yang lain, dan huruf-huruf kosam itu memang bukan hierarki tapi ada penggunaannya. Secara umum yang sering itu wa
al-wawu, wawu qasam. Jadi wawunya beda dengan wawu atof, tapi bentuknya sama, cuman artinya aja beda. Taunya dari mana? Lagi-lagi dari konteks kalimat, ya. Karena wawu ada banyak, ada wawu atof, ada wawu hal, ada wawu ma'iyah, ada wawu qasam dan seterusnya. Ya pas kalau diterjemahin nggak cocok dengan jenis-jenis wawu yang tadi, ya bisa jadi dia qasam dan dia memajrurkan. Dan dia memajrurkan. Karena kalau wawu atof tergantung pada ma'tufnya, kalau hal ya biasanya setelahnya itu mansub atau jumlah, atau mau wawu ma'iyah juga sama kan, mansub. Ya, kalau qasam, ini ya, udah kelihatan majrur. Wallahi wattini wallaili kasro. Makanya ada apa eh, diskusi menarik ya, ketika orang dia dituduh kamu benar ya, misalnya mencuri, dia bilang wallahu gitu misalnya, wallahu gitu, aku nggak mencuri misalnya. Ya dia nggak sumpah itu kalau bacanya wallahu, karena kalau dia sumpah harusnya bacanya wallahi. Dia wallahu dan Allah gitu, dan Allah. Jadi dia baca kelihatan kayak sumpah, padahal dia baca dengan domah ya, dengan marfu. Itu bukan jadi kosam. Nah kemudian ba ini yang sering diketemui, lagi-lagi ba juga banyak. Ada ba huruf jar, ba kosam, ada ba ya misalnya min tab'id dan seterusnya. Kita lihat dari konteks. Tapi kalau ta, nah, ta ini memang kekhususan saja apa untuk lafzul jalalah. Dan tiga huruf ini kalau yang tadi disebutkan dia nempel ke isim zohir, ya. Kalau yang tadi lamul kosam, ya itu kita harus detailkan di pembahasan bahasa Arab ya tentang mana-mana huruf, ya. Tapi itu juga salah satu apa namanya pembahasan tentang ada watul kosam ya, perangkat-perangkat atau huruf-huruf kosam. Jadi secara hierarki lebih kepada penggunaannya di apa bagaimana gaya bahasa orang-orang Arab dan Al-Quran memakainya. Itu yang paling paling kita lihat. Tapi memang ada satu huruf kosam yang dia hanya nempelnya sama lafzul jalalah. Misalnya huruf ta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ustaz. Yang lain Ya atau baik, Zida. semoga jelas ya saudara yang bertanya. Jadi tidak ada hierarki. Yang ada hierarki cuma organisasi. Ya baik, semoga terjawab dan kita cukupkan mungkin ya Ustadz pertemuan Ya, kita silakan. pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut silakan menuju Google Classroom, dan jika sudah keluar Zoom langsung aja cek Google Classroom buat absensi dan quiz gitu ya. Insya Allah ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Oke.